Meskipun Shinpi sudah mengetahui bahwa dia akan melelang batu mengejutkan tersebut, dia masih sangat terkejut ketika dia benar-benar mengatakan akan menjualnya. Selain itu adalah biaya masuk sebesar 1 juta batu primordial kelas menengah. Saat itu, semua kekuatan pasti akan menyusup dan mendirikan rumah lelang untuk beberapa ribu orang. Itu berarti beberapa miliar batu purba. Dia langsung terkejut dengan angka perkiraannya. Bahkan jika dia menjual semua kuota batu primordial, dia tidak akan bisa menjualnya dengan harga sebanyak itu. Bokah ini sungguh kejam. Li Yongxiao terkekeh dan berkata, "Saya menyambut semua orang di sini sebelumnya. Kota Yanwu menyambut Anda semua." Senyumannya secerah matahari, giginya putih dan dingin. Jika seseorang mengetahui apa yang dia pikirkan, mereka mungkin akan bergegas dan membacoknya sampai mati. Saat ini, Li Yunqiao sedang memikirkan bagaimana menerapkan darurat militer di kota Yanwu dan menaikkan semua biaya sewa dan masuk 10.000 kali lipat. Saat itu, jika semua murid elit di wilayah selatan ingin memasuki Gunung Meru, mereka harus membayar setidaknya beberapa puluh ribu batu purba sebagai biaya. Dengan cara ini, batu purba yang dikumpulkan mungkin akan cukup untuk membuka seluruh wilayah besar di prasasti Dewa Dunia. Selanjutnya, tiba waktunya bagi berbagai sekte untuk mengawal para murid kembali ke negaranya masing-masing. Li Yunqiao langsung menolak permintaan Shinpi dan Fang De untuk mengawalnya dan bersikeras untuk kembali ke kota Yanwu sendirian. Dia masih harus buru-buru mengatur pelelangan dan memungut biayanya. Shinpi dan Fang De khawatir tentang batu purba di tubuhnya dan diam-diam membuntutinya. Yang mengejutkan keduanya adalah setelah mengikuti beberapa ratus mil, mereka benar-benar kehilangan jejak Li Yunqiao. Bagaimana ini mungkin? Dia selalu berada di bawah kendali akal sehatku, tapi dia benar-benar menghilang begitu saja. Wajah Fang De penuh dengan keterkejutan saat dia melayang ke langit karena tidak percaya. Dia memperluas kesadaran ilahi tanpa batas, tetapi masih belum ada jejak Li Yunqiao. Shinpi tersenyum pahit dan berkata, "Anak nakal ini sangat misterius. Awalnya saya mengira semuanya berada di bawah kendali saya, tetapi kemudian saya perlahan-lahan menyadari bahwa saya tidak dapat melihat melalui anak nakal ini." Fang De mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius, "Bakat Li Yunqiao luar biasa. Belum lagi di wilayah selatan, bahkan di seluruh benua langit bela diri. Dia mungkin merupakan eksistensi yang luar biasa. Tapi dia terlalu flamboyan dan tidak tahu bagaimana menahan diri. Saya pikir dia akan dibunuh sebelum dia bisa mencapai apapun." Shinpi berkata, "Sejak zaman kuno, sosok tiada tara manakah yang tidak sombong dan egois seperti ini? Menurutku, anak ini sepertinya tidak akan mati muda." Fang De berkata, "Saya harap begitu. Tidak peduli apa identitas orang ini. Dia setidaknya adalah anggota kerajaan gagak api milikku. Tidak ada salahnya kita berhubungan baik dengannya. Tidak lama lagi, kota Yanwu kemungkinan besar akan berada dalam kekacauan. Lord Shin harus mengurus semua masalah keamanan. Pada saat itu, ketiga sekte akan mengundang ahli formasi susunan ke kota Yanwu untuk membentuk susunan besar guna menekan budidaya semua orang. Ini akan mencegah siapapun menimbulkan masalah di kota. Saya akan segera kembali ke sekte Jutian dan melaporkan semuanya kepada Master Sekte Chi Feng." Setelah mengucapkan selamat tinggal, keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan menghilang ke cakrawala. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, sosok Li Yunqiao perlahan muncul di tanah. Dia mendongak dan tersenyum tipis sebelum menuju kota Yanwu. Setelah menghabiskan secangkir teh, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di kaki gunung. Meskipun dia hanya berdiri di sana dengan tenang tanpa emosi apapun di wajahnya, seolah-olah dia adalah penghalang alami yang membelah dunia menjadi dua, dan tidak ada yang bisa melewatinya, seolah-olah dimanapun dia berdiri adalah dunianya. Li Yunqiao terkejut. Dia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan kaget, "Domain, seorang suci bela diri?" Pria parubaya itu perlahan mengangkat kepalanya dan menunjukkan tatapan terkejut. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu memang luar biasa. Kamu benar-benar tahu tentang domain seorang martial saint. Karena muridnya tidak berguna, saya hanya bisa mengandalkan tuannya."
Aku di sini untuk mengambil kembali pedangku. Nama saya Leng Xingbo. Leng Xingbo, Sekte Lord of Broken Emotion Mountain. Ekspresi Li Yunxiao berubah menjadi serius. Itu bukan karena ketenaran pihak lain, tapi karena Leng Xingbo sepertinya muncul entah dari mana. Namun, dia telah berdiri di sana sepanjang waktu dan tidak menggunakan teknik penyembunyian apapun. Bahkan dengan sense spiritualnya yang kuat, dia baru saja menemukannya. Bahkan Xin Pi dan Fang De menyadarinya. Hanya Yang Mulia bela diri 8 alam sunyi yang bisa melakukan ini. Di seluruh 8 alam sunyi, hanya aku yang tertinggi. Mata Leng Xingbo tenang. Dia memandang Li Yunxiao dengan acuh tak acuh dan tersenyum. Jangan khawatir. Saya di sini hanya untuk mengambil kembali Wuluring Frost Sword saya. Bagaimanapun pedang ini mewakili sekte pemutusan emosi saya. Bagaimana saya bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain dengan mudah? Li Yunxiao merasakan aura yang dikeluarkan pihak lain. Tidak ada niat membunuh. Untuk bisa menjadi seorang tiran dan salah satu dari 3 raksasa kerajaan gagak api, dia secara alami memiliki kekuatannya. Dia tidak sanggup menyerang junior seperti dia. Dia segera tersenyum dan berkata, "Saya memenangkan pedang itu. Jika Anda menginginkannya, Anda dapat membelinya kembali dengan uang." Leng Xingbo merasa kagum pada junior ini. Setelah mendengar namanya dan mengetahui bahwa dia adalah seorang martial saint, dia masih bisa berbicara dengan riang. Leng Xingbo tersenyum kagum dan berkata, "Maksudmu aku harus memenangkannya kembali?" Senyum Li Yunxiao langsung membeku. Dia tertawa canggung dan berkata, "Lupakan saja. Karena pemimpin sekte Leng datang secara pribadi, aku harus memberinya wajah." Dia menjentikkan jarinya dan cahaya pedang keluar. Leng Xingbo mengulurkan tangannya dan meraih cahaya pedang. Dia memuji, "Sayang sekali fisik Anda tidak cocok untuk mengembangkan teknik budidaya sekte saya. Jika tidak, saya benar-benar ingin menerima Anda sebagai murid saya. Selanjutnya, saya akan menunangkan putri saya, Hongling, kepada Anda." Li Yunxiao terkejut. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Aku membunuh Zhou Yushan. Bukankah putrimu seorang janda? Aku tidak menginginkannya." "Hehe, beraninya kamu." Leng Xingbo merasa Li Yunxiao sangat berani. Dia sebenarnya berani mengatakan itu pada Hongling di depannya. Namun nadanya tidak mengandung celaan apapun. Sebaliknya, itu lebih merupakan kekaguman. Dia membuka tangan kanannya dan melihat ke arah cahaya pedang. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan ekspresinya tenggelam. Apa yang sedang terjadi? Aura Leng Xingbo menjadi dingin. Dia menjabat tangannya. Dan cahaya pedang langsung berubah menjadi pedang di tangannya. Itu adalah Wu Memikat Frost. Namun, tidak ada cahaya apapun. Itu seperti sepotong logam mati. Tidak ada spiritualitas sama sekali. Pedang ini telah berada di sisinya selama hampir 100 tahun. Itu seperti teman dekat atau saudara. Jika bukan karena tubuh Zhou Yushan yang berubah-ubah mampu menggola buku surgawi yang tenang hingga sukses besar, dia tidak akan pernah menganugerahkan pedang. Sekarang dia memegangnya di tangannya. Itu benar-benar memberinya perasaan yang sangat asing. Seolah-olah ia telah mati. Hati Leng Xingbo sakit. Bahkan ketika dia mendengar bahwa Zhou Yushan, penerus terbaik, terbunuh, dia tidak mengalami gejolak emosi seperti itu. Niat membunuh yang sangat kuat menyebar di udara, mengunci Li Yunxiao dengan kuat. Li Yunxiao menghadapi niat membunuh dan tidak memiliki niat mundur sedikit pun. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Sekte Master Leng, buku surgawi yang tenang berbicara tentang melupakan emosi. Kamu telah tersentuh." Leng Xingbo sedikit terkejut. Dia secara bertahap menenangkan emosinya. Namun, niat membunuh di matanya tidak berkurang. Dia berkata dengan dingin, "Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda." Li Yunxiao tersenyum dan berkata tanpa tergerak, "Master Sekte Leng, rasakan baik-baik emosi pada pedang ini. Meskipun roh pedang itu mati, ia mati tanpa penyesalan." Meninggal tanpa penyesalan, Leng Xingbo tertegun sejenak. Dia perlahan-lahan menyapukan kesadaran ilahi pada pedang berharga itu. Dan pedang itu benar-benar memberinya perasaan sedih. Meskipun niat pedang ini menyedihkan, namun dipenuhi dengan kecerobohan dan tanpa penyesalan, menyampaikan aura perpisahan abadi kepadanya.
Niat pedang sebenarnya memiliki semangat. Hanya saja secara bertahap ia menjauh. Setelah itu, badan pedang berubah menjadi abu-abu. Li Yunxiao berkata dengan sungguh-sungguh, dia telah menemukan rumah terbaiknya. Meskipun pedang tidak berperasaan, roh memiliki perasaan. Pikiran Leng Xingbo sangat terguncang. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya dan benar-benar berkedip dengan cahaya kristal. Li Yunxiao tersenyum dan menghela nafas. Master Sekte Leng, apakah benar-benar melupakan emosi? Lapisan kabur muncul di mata Leng Xingbo. Dia tidak dapat berbicara dalam waktu lama. Niat membunuh di sekitar tiba-tiba menghilang. Tempat dia berdiri tiba-tiba terasa seperti sinar matahari, seperti bunga yang bermekaran di hangatnya musim semi. Kelopak mata Li Yunxiao bergerak-gerak dan dia berkata dengan gembira, "Selamat telah menerobos, Master Sekte Leng." Leng Xingbo menghela nafas panjang. Dia merasakan perubahan pada meridiannya dengan tidak percaya. Ia tak menyangka kemacetan yang sudah lama tertahan bisa ditembus dengan mudah. Dia melihat ke arah Frost Sword yang mati dan menghela nafas. "Sobat lama, saya telah menerima pesan yang ingin Anda sampaikan kepada saya." Dia mengangkat tangannya dan pedangnya terangkat. Segera, retakan muncul di kaki gunung. Seolah-olah bumi terbelah dan jurang maut muncul. Perpisahan selamanya. Leng Xingbo menutup matanya dan dengan lembut melemparkan Frost Sword di tangannya ke dalam jurang. Kemudian, dengan lambaian tangannya yang ringan, gunung besar di belakangnya runtuh dengan suara keras. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya berguling dan jatuh ke dalam jurang memenuhi seluruh jurang. Seluruh gunung telah menjadi batu nisan Frost Sword. Dia terdiam beberapa saat dan memulihkan ketidakpeduliannya. Dia tersenyum pada Li Yunxiao dan berkata, "Terima kasih. Sebagai hadiahnya, aku telah memutuskan untuk menjodohkan putriku Hongling denganmu." "Hadiah ini terlalu menakutkan. Anda hanya perlu memberi jalan dan membiarkan saya lewat." Dahi Li Yunxiao dipenuhi keringat dingin dan dia berkata, 3 hari kemudian, saya akan mengadakan pelelangan. Jika kamu ingin mencari menantu yang baik, kamu dapat mengirim putrimu untuk dilelang juga." "Haha, kamu punya nyali?" Leng Xingbo tertawa. Dia tampak tidak bergerak sama sekali. Dia hanya mengambil 1 langkah, dan dia sudah berada 10.000 mil jauhnya. Li Yunxiao menghela nafas lega. Untungnya Leng Xingbo sangat sopan. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Roh pedang Wuthering Frost telah dihancurkan oleh serangan itu dan tidak ada lagi. Saat itu, sama dengan materi tahap ke-6. Itu tidak bisa lagi disebut sebagai senjata tingkat tinggi. Ini merepotkan. Selain prasasti dewa alam semesta, tidak ada senjata lain yang bisa aku gunakan. Li Yunxiao berpikir dengan hati-hati. Namun, dengan kemampuannya, dia paling banyak bisa menyempurnakan senjata tingkat mendalam tahap ke-5. Dia tidak peduli dengan hal seperti itu dan terlalu malas untuk memperbaikinya. Xiao Chen menghela nafas pelan dan melemparkan kereta perang Azure Wolf yang terbang menuju kota Yanwu. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys.